Terima kasih Anda telah kembali bersama kami Perempat RRI Padang di kesempatan pagi ini, ya, hari Kamis 16 Oktober 2025, dan tentunya kita bersama program spesial di hari Kamis pagi ini untuk Perempat RRI Padang, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, ya. Yang pagi ini, mulai pagi ini kita akan maraton ini ya. Kami kemarin sudah sempat berbincang dengan Mak Tuanku, kita maraton mengawal kearifan lokal dari warisan budaya tak benda. Nah, untuk pagi ini kita mulai dengan topik pendahuluannya, yaitu menggali kearifan warisan budaya tak benda di Sumatera Barat. Jadi menurut data yang dilansir Nusa Tenggara, ratusan ternyata warisan budaya tak benda yang ada di Minangkabau ini, di Sumatera Barat ini, yang tentunya sebagian besar adalah berasal dari budaya Minangkabau gitu ya, yang sudah terdata ya, namun baru sekitar 100 atau lebih kurang lebih, atau ya kurang sedikit dari 100 yang sudah diakui ya sebagai WBTB, warisan budaya tak benda. Nah, untuk mengetahui lebih jauhnya dan sana pendengar tentang warisan budaya tak benda di Minangkabau ini, betapa pentingnya ini nantinya kita ketahui, dan juga apa dampak atau manfaat positifnya untuk masyarakat Sumatera Barat ya, dan juga kebudayaan Minangkabau. Kita akan gali ya, sesuai dengan topik kita akan menggali bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Dan untuk hal ini beliau telah tersambung di link Zoom Perempat RRI Padang di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dunsana Pendengar RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya. Baik Pak, terima kasih Mak, pagi ini mau kembali naik ke surau kita. Kemarin Saya semangat sekali pagi ini. semangat sekali Mak pagi ini ya, karena kita akan maraton nih Mak ya. Menggali sesuatu itu menarik. Menggali. Kita dapat kejutan-kejutan di perjalanan. Iya, iya, benar sekali Mak, benar sekali. Karena namanya menggali, pasti akan menemukan sesuatu yang belum kita ketahui selama ini gitu ya Mak ya. Betul sekali. Baik. Dan itu mau bagi orang tertentu itu merupakan sebuah apa ya, pemancing adrenalin gitu. Iya. Dan saya juga masuk kategori itu Mak. Saya orang yang penasaranan gitu. Ini ada apa ini gitu ya Mak ya. Baik Mak Tuanku. Jadi saya pengen klarifikasi kembali. Saya belum dapat info pasti ya, atau belum, masih lupa ingat nih yang sama kayak kemarin. Berapa sih sesungguhnya jumlah warisan budaya tak benda yang berasal dari Sumatera Barat ini, Mak Tuanku, yang tentunya sebagian besar dari Minangkabau ya. Silakan Mak Tuanku, sebelum kita masuk ke OTB-nya. Ini sebenarnya kan tugas pertama dalam pemajuan kebudayaan itu adalah pelindungan. Dalam pelindungan itu ada 5 tahapan: inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dari inventarisasi saja, itu sudah tercatat 341 341 WBTB. WBTB. Wah. Itu yang tercatat. Iya. Kita berbagi bersama dengan saudara kita dari Mentawai. Iya. Jadi 280-an lebih dari Minangkabau, sekitar 60-an dari Mentawai. Oh, berarti Itu 300. yang terinventaris baru itu, Bung Adit. Iya. Yang sudah diajukan ke nasional dan dicatat sebagai warisan budaya tak benda di Sumatera Barat baru 111. 111 ya. Iya. Jadi ini kan pencatatan sejak tahun 2013 awalnya. 2013 itu kita mengajukan 3. Yang paling terkenal itu Randang ya. Randang sudah dicatat sebagai warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Ada arsitektur rumah gadang. Nah, kemudian Sile. Itu yang pertama tahun 2013. Agak tertatih-tatih mengumpulkannya.
Iya. 2014 cuma 7, 2015 cuma 5, 2016 2, 2017 cuma 1, 2018 juga 1. Yang agak banyak itu sudah mendekati zaman COVID. Oh Tahun iya. 2021 ada 15 yang dicatatkan secara nasional. Paling tinggi itu tahun 2023, pertengahan COVID itu dicatatkan secara nasional 21. Nah, jumlahnya sekarang yang dicatat secara nasional 111. 111 nih ya. Iya, ini baru tahap pertama, Itu sudah inventarisasi, belum diamankan, belum itu dipelihara, belum diselamatkan, baru dicatat saja iya secara ya. nasional. Dicatat itu dalam pengertian sudah diakui gitu, Mak ya. Ya, diakui oleh Dinas Kebudayaan. Kalau dulu Direktur Kebudayaan, sekarang sudah Kementerian Kebudayaan. Iya iya iya. Dicatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Sumatera Barat, 111. Oke, BTB Indonesia dari Sumatera Barat gitu ya. Dari Sumatera Barat. Nah, yang paling rajin itu memang saudara-saudara kita dari daerah di Pulau Jawa umumnya dan di Aceh. Mereka sudah lebih 200-an. Kalau seluruhnya di Indonesia, WWTB itu terhitung 2.230 tahun 2024 yang dicatat secara nasional. 2.200 kita 111, kita 1/20 lah. Itu yang baru yang tercatat gitu ya, Mak ya. Yang dicatat secara nasional. Secara nasional. Kalau yang dicatat oleh para peneliti di Indonesia itu 13.000 lebih di Indonesia. Oke. Dan dicatat secara nasional itu artinya dia sudah jelas bentuknya, ada rekaman, ada tulisan, ada suara, ada gerak yang dicatat secara nasional. Itu baru 2.230-an. Itu apa sih makna yang terkandung sama? Artinya dengan sebegitu banyaknya gitu ya, warisan budaya tak benda. Anggaplah secara nantilah kita nasional ya, di Minangkabau aja dulu gitu ya. Yang sudah diinventarisir oleh peneliti sekitar 340 gitu ya, Mak ya. 341. 41 maksudnya ya, 341. Iya. Itu Jadi yang dicatat oleh para peneliti ini ada yang memang baru namanya saja, ada namanya, ada bentuk kegiatannya atau bentuk pemikirannya, ada bentuk bunyi musiknya, tapi belum terlihat siapa penggunanya, di mana berkembangnya, belum ada catatan lengkap. Oke. Sehingga Kementerian Kebudayaan atau Dinas Direktur Kebudayaan belum bisa mencatat secara nasional. Kalau mencatat secara nasional itu harus jelas bentuk wujud dari WBTB tersebut ya. WBTB itu. Apakah dia dalam bentuk sastra lisan, adat istiadat, kesenian, kuliner, itu harus tercatat ada bentuknya. Nah, yang berbentuk jelas itu baru 111 di Sumatera Barat dari 341. Ya. 2.300 secara nasional dari 13.000 lebih. Iya. Artinya memang perlu kerja berat untuk inventarisasi saja. Begitu Bang Adit. Itu kira-kira kalau menurut Mama ya, itu mengisyaratkan apa ya, Mak ya? Dengan munculnya WTB seperti itu, Mak. Apa yang disyaratkan dengan ditemukannya seperti ini, Mak? Ya, kita agak terlambat. Kalau kita lihat secara dunia ini kan dibiayai oleh UNESCO, Badan Kebudayaan dan Pendidikan untuk PBB. Iya. Tiap tahun, tiap negara itu iuran. Ada terkumpul uang sekitar 1,5 sampai 2 miliar dolar atau 30 triliun rupiah. Iya. Dana UNESCO itu untuk kerja ini, kerja inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan sampai nanti pemanfaatannya. Nah, kita terlambat. Sejak tahun 2003 kesepakatan UNESCO dan kita terus iuran tiap tahun. Indonesia itu sekitar 90 miliar per tahun iuran di UNESCO itu. Nah, sesungguhnya seberapa penting sih, Mak, kita bagi generasi ya, bagi masyarakat gitu, teman-teman bagi generasi ya. Seberapa pentingnya kita menginventarisir, kemudian apa istilahnya, menjaganya gitu, melestarikannya, Mak gitu ya. Itu dalam seperti ini bukan hanya keinginan satu negara atau dua negara, tapi dua dunia nih, Mak ya. Nah, artinya ini kan begitu
pentingnya, ya begitu pentingnya untuk menjaga ini dalam pandangan dunia. Nah, sehingga sampai Mama bilang tadi ya bisa dapat atau dikumpulkan dana seluruh dunia itu 30 triliun itu kan enggak sedikit ya, Mak ya, untuk dibagikan ke masing-masing negara yang akan memproses ini. Nah, sesungguhnya apa sih seberapa penting Mak ini dilakukan gitu, Mak? Iya, ini kan kesadaran yang hampir terlambat ini ya. Tahun 1945 ketika PBB berdiri itu pikiran baru tentang politik. Ya. Baru pada tahun 80-an ada pikiran untuk menyelamatkan situs-situs kebudayaan. Lalu lahirlah program penyelamatan situs kebudayaan dan iuran seluruh negara. Dan kita dapat bagian satu renovasi Borobudur dan Prambanan, dananya cukup besar waktu itu. Nah, kemudian ternyata situs itu cuma benda mati. Nah, tahun 80-an ada lagi program, iya kita terjemahkanlah seluruh karya-karya sastra besar di dunia. Nah, ini Indonesia ketinggalan sama sekali. Kita tidak punya satupun karya kita yang diterjemahkan oleh UNESCO. Kalau negara lain berebutan dana untuk penerjemahan buku-buku mereka yang dianggap sebagai koleksi representatif dunia. Itu dibiayai oleh seluruh negara, tapi yang mengambil uangnya cuma negara-negara yang punya karya sastra yang dianggap mendunia. Indonesia tidak dapat uang sama sekali, tapi ikut iuran saja. Ikut iuran saja. Nah, dan program itu berhenti. Program itu berhenti tahun 2005. Dari sanalah 2003 mulai disadari bukan hanya karya sastra, tapi ada warisan budaya tak benda yang harus kita selamatkan bersama. Itu kesepakatan UNESCO, seluruh negara-negara itu. Lahirlah program penyelamatan warisan budaya tak benda. Kalau situs kebudayaan sudah sejak tahun 70-an, 1970. Tapi kalau warisan budaya tak benda itu baru tahun 2003 disadari oleh UNESCO. Disuruhlah negara-negara ini untuk coba jelaskan mana warisan budaya tak benda Anda, mulai dari sastra lisan, seni, kuliner, segala macam, adat istiadat. Kita akan biayai, kata UNESCO. 2003 programnya atau konvensinya disepakati, baru 2013 Indonesia mengajukan. Terlambat 10 tahun ya, Mak ya? 10 tahun terlambat, bukan terlambat ya. Terkumpulkan datanya baru 2013. Diterimalah 3. Ya. Nah, itu Mak, pertanyaan saya, Mak. Sesungguhnya mungkin pertanyaannya nyeleneh, tapi seberapa penting sih kan gitu ya, Maya, sampai dunia itu pun beritikat atau bertekad sebegitunya sampai terkumpul dana sebesar besar untuk disalurkan hanya untuk menggali ya situs-situs budaya, kemudian BTB dan melestarikannya. Nah, kenapa saya katakan ini, Mak? Kita ingin lihat, sampaikan ke generasi hari ini, inilah sesungguhnya. Nah, dunia aja begitu perhatian terhadap situs-situs budaya. Nah, bagaimana Anda hari ini? Itu saya maksudnya. Pertanyaannya, seberapa pentingkah sesungguhnya ketika kita mengenal situs budaya WPTB ini, Mak, terutama untuk generasi muda kita? Silakan, Mak. Ya, ini kan kesadaran dunia yang dunia juga mengaku terlambat. Setelah Perang Dunia Kedua, disadari banyak situs dan kebudayaan itu hancur dan hilang. Padahal kesadaran itu tumbuh, kita pernah jadi masyarakat yang hebat. Tiap-tiap negara, tiap-tiap kebudayaan punya kehebatan masa lalu. Tapi karena Perang Dunia I, Perang Dunia II, banyak yang hancur dan banyak yang hilang. Padahal itu diakui sebagai kekayaan manusia. Ya. Nah, kekayaan manusia itu pertama dicatat adalah situs-situs yang kemudian dibiayai rehabilitasinya. Tapi seiring berjalan waktu, ada kesadaran ada yang lebih penting daripada benda mati itu. Pikiran, gagasan, ide, cara hidup masyarakat dunia ini harus diselamatkan. Karena itulah yang mencirikan manusia. Dan itu juga kekayaan manusia. Dan itu juga bisa jadi referensi untuk hari ini, Ma ya, untuk kedepannya gitu ya. Gitu.
ada negara yang sangat maju, sangat pintar menangkap peluang ini. Iya. Kita ambil tetangga kita saja. Aha. Filipina itu Iya. mengajukan sebuah warisan budaya tak benda tentang sistem pendidikan keluarga. Mm-mm. Dengan tetangga dan segala macamnya. Iya. Dan itu dibiayai oleh dunia, oleh UNESCO untuk melanjutkan, mengembangkan sistem pendidikan keluarga mereka. Kita punya sistem pendidikan surau, sampai sekarang belum sempat dipikirkan untuk diajukan dapat biaya pengembangannya. Iya, iya, iya. Jadi ada negara yang mengerti dan cepat tanggap dan mengambil kesempatan untuk memajukan, sehingga sistem pendidikan keluarga Filipina itu jadi biaya dunia sekarang. Gitu ya, Mak ya. Itu kehebatannya. Hebatannya. Banyak negara-negara yang lebih pintar mengambil kesempatan mengembangkan sistem kebudayaannya dengan menggunakan dana UNESCO ini, mengajukan, oh ini warisan budaya tak benda kami, penting ini. Kalau kita lihat warisan budaya tak benda di negara-negara lain itu banyak yang mohon maaf jauh di bawah budaya kita, wilayah Nusantara dan wilayah Indonesia khususnya. Iya, Begitu iya. Bang Adit. Cuman karena mereka bisa melobi, mengemas dan meyakinkan orang gitu ya, Mak ya, sehingga itu anggap bisa dibiayai untuk direhabilitasi gitu ya, Mak Tuanku ya. Iya, mereka mengambil kesempatan itu dan itu menjadi tempat ya mohon maaf, tempat mereka menggaleh. Mereka Iya, iya, mendapatkan dana dan bisa menjadi sumber penghasilan, sumber pekerjaan bagi generasi mereka. Iya, iya. Nah, Jadi semua bentuk-bentuk warisan budaya tak benda itu dikembangkan jadi kegiatan sosial ekonomi, menjadi kegiatan kepariwisataan dan dibiayai dunia pendidikannya, iya, iya. pengembangannya. Pengembangannya ya. Baik, iya. Begitu, Bung Ali. Luar biasa kalau begitu ya, Mak. Jadi ini ternyata domino efeknya bukan hanya untuk kebudayaan gitu ya, Mak ya, tapi juga untuk perekonomian, untuk kesejahteraan masyarakat dan sosial masyarakat itu sendiri, Mak Tuanku ya. Betul, betul. Jadi ada negara yang mohon maaf mengambil kesempatan pengembangan warisan budaya tak benda ini seperti Perancis, itu sepertiga pendapatan negaranya Dari itu itu. didapat dari kegiatan kebudayaan. Iya, iya. Yang dibiayai oleh UNESCO. Dan pengembangan awalnya dari biaya dunia, UNESCO. biaya UNESCO. Jadi kalau Pengembangan. pariwisatanya berkembang, bukan dari anggarannya 100%, Iya, dia iya, mengambil dari pengembangan dana pengembangan dari UNESCO. Nah ini galirnya mereka, galirnya negara-negara yang mengerti kesepakatan ini, mengambil kesempatan dalam kesepakatan iuran UNESCO ini. Begitu Bang Adit? Baik, baik, Mak Tuanku. Terima kasih, Mak, untuk pengantarnya. Luar biasa. Jadi, tidak salah kalau kita mengatakan ini sesungguhnya mutiara terpendam yang harus kita gali gitu ya, Mak ya. Iya, dan orang sudah duluan menjualnya. Sudah jual menjualnya. Baiklah, Mak. Tapi kita pakai aja, kita pinjam aja istilah orang-orang luar, Mak. Better late than never. Gitu ya, Mak ya. Oh iya betul, betul, saya setuju. Lebih baik telat Lebih daripada baik terlambat daripada tidak sama sekali. tidak satu sekaki sama sekali gitu ya. Iya. Soalnya kita ikut iuran, Bang Ade. Iya, Sebagai itulah. anggota PBB kita ikut iuran. Benar, benar, benar. Tapi yang Menikmati yang lain ya. membelanjakannya, Heeh. mereka semua semua, karena ya, lebih ya. galia dia. Boleh galir ya. Istilah lama saya pinjam galir gitu ya. Baik, Mak. Iya. Iya, terus Bang Ade. Iya, jadi kita sudah dapat gambaran nih, Mak, tentang bagaimana sesungguhnya posisi PTB ini. Ternyata bukan hanya persoalan perhatian lokal nasional ya, tapi ternyata sudah internasional. Jadi tidak ada alasan lagi sesungguhnya bagi kita untuk mendiamkan ya, atau untuk jangankan berdiri di tempat ya, jangankan mundur, untuk berdiri di tempat aja kita nggak ada alasan lagi, Mak, karena kita udah ikut iuran juga kan gitu ya, Mak Tuanku ya.
Oke. Iya, jangan-jangan kita dianggap ongok oleh orang. Iya. Waduh, ikut iuran untuk membiayai kegiatan mereka Tapi kita saja. sendiri nonton aja gitu ya, Pak ya. Nonton saja. Padahal kita punya banyak yang harus kita gali. Oke. Nah, untuk penggalian itu memang butuh biaya. Dan biaya itu ada dunia yang ikut turun kalau kita sungguh-sungguh. Nah, tahapan yang kita lakukan sebenarnya sudah cukup bagus. Inventarisasi itu masyarakat sudah berduyun-duyun mencatatkannya, nasional sudah mencatatnya, sudah 2.000 lebih yang tercatat. Nah, perjuangan ke tingkat dunia lagi nanti untuk menggali dana dari UNESCO itu. Begitu, Bung Ali. Baik, baik. Baik, Mak. Itu dia dosen pendengar paparan pengantar dari Mak Tuanku tentang seperti apa WBTB itu posisinya ya dalam apa ya pergaulan dunia gitu ya, dalam sosial masyarakat dunia. Nah, itu kita belum sampai ke esensinya atau kepada inti dari perbincangan kita. Kita baru lihat seperti apa pentingnya WBTB itu, dan ya ternyata sangat-sangat penting ya, karena kita sudah termasuk ke dalam kelompok negara dan yang ikut menyupport dengan tidak hanya dengan moral, tapi juga dengan material ya, yang ternyata di sana sudah terkumpul triliunan rupiah gitu ya, miliaran dolar yang bisa diambil oleh masing-masing setiap negara yang ada itu. Nah, itu kesempatan sesungguhnya ya, Mak Tuanku ya, untuk kita Iya, lebih. kesempatannya bukan hanya kesempatan melanjutkan kebudayaan kita, tapi juga kesempatan pengembangan ekonomi, bahkan lapangan kerja. Kalau kita lihat, Bung Adit, ketika sebuah warisan budaya tak benda itu dicatatkan secara nasional, diperjuangkan jadi warisan budaya dunia, maka UNESCO wajib membantu kalau kita punya proposal. Apa proposal kita? Proposal untuk pemeliharaan, untuk penyelamatan, untuk mengembangkan, pemanfaatan, pembinaan. Kan sumber daya yang memiliki warisan budaya tak benda itu misalnya tarian saja misalnya. Mereka adalah masyarakat yang tidak hidup dari tarian itu. Dan itu perlu supporting biaya. Nah, kemana kita mengajukannya? Bisa ke UNESCO kalau tarian kita itu sudah kita perjuangkan sebagai warisan budaya dunia, begitu. Iya. Seperti mengajukan anggaran dalam APBN lah kira-kira begitu, Bung Adit. Iya. Dan salah satunya yang sudah gol kalau tidak salah saya catat itu tambang ombilin ya, Maya. Yang untuk dunia baru Sile. Sile ya. Sile. Oh, yang budaya ya. Yang budaya. Tapi itu tidak milik kita sendiri. Jadi ketika diajukan ke UNESCO. Ya. Ada yang milik satu negara, ada yang milik bersama. Kalau silat itu gabungan kita Indonesia, Muang Thai, Filipina, Cina gitu ya. Ya ada sekian negara. Jadi kalau kita mengajukan pengembangan untuk silat misalnya, ya kita hanya dapat bagian 1/5 atau 1/6 kalau ada dananya. Dan itu proposalnya harus kerja bersama. Iya. Yang sekarang yang diakui itu silat atau sile, Pak? Silat. Oh, silatnya. Sile belum ya? Ya karena sudah diambil silat, kita tidak bisa memindahkannya. Oh gitu ya. Nggak, artinya nggak bisa diusulkan. Isinya sama. Karena sile ini ada unsur-unsur filosofis, unsur-unsur kultural di sana. Apakah nggak bisa diajukan juga tersendiri gitu, Mak, di luar silat? Nggak bisa ya? Untuk Indonesia saja kita belum bisa mengajukan sile Minang ini. Iya. Masih dianggap sebagai milik bersama. Masih silat, Jadi, silat ada ya. Warisan budaya tak benda itu yang milik bersama daerah kalau untuk tingkat Indonesia. Ada yang milik bersama negara kalau untuk tingkat UNESCO. Berarti masih ini ya, masih dianggap dimasukkan ke kategori silat gitu ya, Mak ya? Iya, kategori silat. Oke, walaupun sesungguhnya menurut orang Minangkabau, Mak ya, bahwa yang silat itu pencak gitu ya, Mak ya, mancak gitu ya, Mak ya, mancak. Ada contoh-contoh lain yang kalau kita gali kita makan hati juga. Ya, rendang sebenarnya di Minangkabau itu banyak jenisnya. Iya, betul. Rendang itu ininya banyak sekali. Ada 11 saya catat di
hasil inventarisasi para peneliti ya. Ada randang incek kacang, ada randang kantang, ada randang baluy, ada randang Lokan ya Pak ya. lokan, randang paku, banyak sekali. Rendang palu gitu ya Pak ya. Iya, dan ketika akan dikembangkan itu sebagai sebuah kuliner untuk jadi hak paten Indonesia, Ya. orang sudah duluan. Maka berebutlah Indonesia dengan Malaysia. Iya benar-benar. Untung kita menang. Iya untung kita menang karena yang membawanya ke sana juga orang Minang aja Pak. Iya. Tarian misalnya, tarian ya pernah kita bahas kemarin. Tarian ronggeng itu ternyata ada di Minangkabau dibawa oleh saudara kita dari Jawa. Ada ronggeng Pasaman yang bukan ronggeng Jawa. Oh iya. Nah, ini sudah dicatat, tapi belum diajukan sebagai milik Sumatera Barat. Karena apa? Karena sudah duluan diambil alih oleh Betawi. Oh iya ronggeng Pasaman ya Mak ya. Ronggeng Pasaman. Juga Tapi ada memang berbagai ronggeng jenis. Pasaman itu akulturasi katanya ya Mak ya. Eh, Dikembangkan sendiri oleh para transmigran asal Jawa, ya akulturasi dengan Minang dan Iya, Mandailing. Bentuknya sudah berbeda dengan Berbeda ronggeng ya. Jawa. Ya seharusnya bisa ya Mak ya. Seharusnya Harusnya bisa. berarti kan udah beda item jadinya kayak gitu Mak ya. Beda apa ya? Beda spesies gitu ya Mak. Mungkin Beda spesies. Iya iya Dan iya. itu harus diperjuangkan dalam bentuk seminar, Iya dalam iya bentuk iya. diskusi, paper, karya ilmiah, sehingga Kementerian Kebudayaan mengakui, oh iya ada ronggeng Pasaman, misalnya Iya begitu. iya. Beda Jadi dengan ronggeng. Beda dengan perjuangan itu segala lini Mm-mm. sebelum kita diakui untuk Ya. pengembangannya. Nah, itu kita mau masuk ke sana, Mak. Baik, Mak. Iya. Saya pikir untuk pengantar kita cukupkan sejenak, Mak. Dan kita mau gali lebih jauh ini tentang WBTB ini, Mak Tangku ya. Oke, Warisan silakan. budaya tak benda. Nah, baik, saudara pendengar, seperti biasa, bagi Anda yang ingin bergabung pagi ini, kami tetap buka dua line telepon yang sudah kami siapkan 0751 812 414 ataupun di 081166 09240 ya. Dan Anda juga bisa tonton siaran kami ini, perbincangan kami ini di live streaming perempat RRI Padang melalui rri.co.id atau di RRI Digital ya. Baik, Mak Tuanku, kita mulai masuk ke Pak WTB. Nah, dari namanya aja Pak, warisan budaya tak benda. Tak benar. Iya. Nah, dari sini karena ada taknya berarti ada yang bendanya, kayak gitu ya, Pak ya. Oh iya. Kita pingin telisik dulu Pak. Apa sih yang bedanya antara budaya tak benda dengan budaya yang bendanya? Seperti karena saya pikir ini Pak, ada juga di antara tak benda itu ternyata yang ada kelihatan bendanya. Contoh seperti yang bilang kuliner banyak tadi. Kuliner ternyata masukkan ke tak benda kan ya, Mak ya. Iya. Nah, tapi kan kuliner ada bendanya, Mak. Seperti rendang ada dagingnya, ada ininya, segala macam gitu ya. Tapi kok masuk tak benda? Nah, itu contoh-contoh kasus saja. Nah, makanya saya pingin cari dulu garis tegasnya. Apa sih sesungguhnya perbedaan antara warisan budaya tak benda dengan warisan budaya yang berupa benda? Silakan Pak Tangguh. Baik, ini memang cara UNESCO untuk menetapkan apa yang akan dibantu. Warisan budaya itu yang pertama sudah dibiayai UNESCO dulu, namanya situs. Situs kebudayaan itu sejak tahun 1970. Situs kebudayaan itu diajukan, ini situs yang besar, ini situs yang hebat untuk dibiayai rehabilitasi. Situs itu benda tetap di atas bumi yang tidak akan berubah. Seperti Borobudur, seperti piramid. Itu dibiayai oleh UNESCO. Iya, iya. Kemudian ketika lahir pemikiran bahwa kebudayaan itu bukan benda-benda mati saja, benda-benda hidup lah yang lebih penting. Nah, tahun 2003 dalam konvensi UNESCO itu ditetapkan namanya intangible. Intangible itu maksud mereka adalah kebudayaan yang akan hilang kalau manusianya tidak ada. Jadi kebudayaan yang melekat kepada manusia, bukan kebudayaan yang melekat ke bumi. Oh, di sana beda ya, Mak ya. Jadi yang Ketika kebudayaan melekat ke manusia, manusianya tidak mewarisi, maka kebudayaan itu hilang. Itu begitu. bedanya. Jadi yang pertama apa namanya? Situs budaya. Situs budaya seperti Borobudur Oke. atau piramid. Itu tuh apa tadi, Mak? Yang melekat ke bumi apa namanya? Tangible. Dia Ya. melekat ke bumi. Apa tuh, Mak? Istilah penjelasan. Tangible.
Kalau iya. tangible Nggak, heritage. maksud saya kan sebelum kata-kata melekat ke bumi, Oh, kalau Indonesia mengartikannya warisan benda, warisan ya. Jadi warisan budaya gitu ya, Mak ya. warisan Warisan budaya budaya benda, yang melekat ke bumi itu dia situs budaya, gitu ya, Mak ya. situs budaya. Nah, itu Oke. yang sudah dibayar sejak tahun 1970. Oke. 2003 situs budaya sudah sebagian besar terselamatkan. Kebudayaan ternyata lebih banyak melekat ke manusia. Iya, iya, iya. Lahirlah konsep tentang warisan budaya tak benda. Sebenarnya bukan tak benda, tidak melekat ke bumi. Iya, yang Itu melekat. mungkin lebih tepat, tapi karena sudah diberi istilah begitu susah juga menggantinya. Iya. Kalau saya Padahal memang lebih. bentuknya banyak benda. Heeh. Ya itu dia makanya Mbak, saya jadi agak-agak bingung juga memastikan ini masuknya situs budaya kah ini atau warisan budaya tak benda di bidang warisan tak benda. Ternyata dia ada bendanya seperti apa ya? Seperti ya, contoh kuliner yang lebih konkret nih Mbak ya Iya, contohnya. harus ada bendanya kan. Iya. Jadi pemisahnya di sana ya, Mak ya. Kalau situs budaya itu warisan budaya yang melekat ke bumi seperti Borobudur umpamanya, Prambanan atau Menhir kalau kita yang punya di ini di Maya Iya, ya, Mak ya. betul, betul. Menhir atau umpamanya rumah rumah adat gitu ya, Mak ya. Barangkali Iya. bisa. Terus juga mungkin kalau kita di Sumbar ini batu batikam, batu basure segala macam gitu ya, Nah, Mak ya. itu dia warisan Situs budaya. budaya benda itu. Situs budaya berarti. Situs budaya. Oke. Nah, kemudian ketika dipikirkan oleh UNESCO tentang warisan yang Melekat bisa ke manusia. hilang Hmm. kalau manusianya tidak mewarisi, maka diberi istilah intangible. Intangible warisan budaya yang tidak terlihat katanya. Iya, iya, iya. Oh. Jadi susah mencari terjemahan yang tepat. Tapi kalau untuk pemahaman, saya dan beberapa teman sepakat warisan budaya tak benda itu warisan Yang yang melekat. melekat ke manusia. Sepakat, Mak, sepakat. Saya lebih ini ya, lebih rasanya lebih bukan gampang, tapi lebih ya lebih pas kita memahaminya ketika kita mengatakan warisan budaya yang melekat ke manusia. Kenapa? Ya karena memang semuanya itu tergantung manusianya, kan gitu ya, Mak ya. Iya, ketika manusianya tidak mewarisi, Iya. maka warisan itu hilang. Ketika manusia tidak membeli daging, tidak membeli rempah, tidak memasak di kuali, enggak jadi dia rendang kan gitu ya, Pak. Iya, rendang itu hilang dia. Rendang hilang. Kalau kita lihat definisi UNESCO sebenarnya sudah menjelaskan itu bahwa warisan budaya tak benda atau intangible itu adalah warisan yang berbentuk tradisi lisan, kata-kata lisan, kemudian adat istiadat, ritus atau upacara-upacara adat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, semua jenis seni, bahasa, permainan, olahraga, itu semua kan bentuk-bentuk yang tidak ada benda bertahannya kecuali manusia menghasilkannya kembali. Iya, iya, betul. Teknologi tradisional atau pengetahuan tentang membangun rumah adat itu sudah diakui oleh nasional bahwa pengetahuan tentang arsitektur rumah gadang Minangkabau itu adalah warisan budaya tak benda. Nah, tapi kalau kan secara nasional. Kalau arsitekturnya oke, Mak. Yang rumah gadang sendiri, Mak, masuk situs nggak? Rumah gadang yang ada yang dijadikan situs kan yang diajukan ke nasional itu adalah Nagari 1000 rumah gadang. Iya, iya. Jadi artinya yang sudah ada dijadikan situs itu adalah sekelompok rumah gadang. yang dari dulu sudah hadir ini, Mak ya. Iya. Bukan Karena dia melekat ke bumi, maka iya. dikatakan tangible. Tangible. Tapi kalau pengetahuannya, arsitekturnya, nah itu beda ya, Mak ya. Nah, ya. Itu budaya tak bendanya. Tak bendanya. Berarti dalam satu item bisa aja nih dua terjadi gitu ya, Mak ya, antara benda dan tak jelas. benda gitu ya. Bahkan dalam sebuah situs itu lahir sekian warisan budaya tak benda. Oke, Ya, iya. kita mengenal beberapa warisan budaya dunia itu yang kemudian beranak pinak dia. Sebuah museum di Prancis, Louvre misalnya, di dalamnya ada sekitar 12 warisan budaya tak benda yang dibiayai untuk pengembangannya. Iya. Hebat ya, Mak ya. Kaligrafi segala macam. Ya mereka itu galir semua.
Saya suka sekali mendengar bahasa ini, Mak. Jarang-jarang saya dengar bahasa Galir nih, Mak. Oke. Iya, mereka mereka yang memulai gagasan, tentu Iya, mereka yang iya, membelok-belokkan iya, kemana iya, mereka iya. bisa agar Benar, benar. bisa meraih kesempatan untuk menggunakan dana. Oke, ya, ya. Oh, jadi memang awal-awalnya nih ide dari mereka ini, Mak ya, dari Eropa sana Iya, nih. karena biaya untuk rehabilitasi situs yang melekat ke bumi itu besar semua. Sementara mereka memikirkan yang di dalam situs itu ada yang perlu diselamatkan. Iya, Lahirlah gagasan mereka untuk penyelamatan isi situs. Isi situs itu adalah pikiran manusia, pengetahuan manusia. Nah, gitu lahirlah ya. yang Jadi tidak warisan tak cukup, benda tidak ini. cukup, tidak cukup include gitu ya, Mak ya, dalam pada satu situs. Masuk itu pemikirannya, ini produknya, ini segala macam nggak cukup itu aja ya, Mak ya. Dipecah lagi Nah, gitu ya. dipecah. Lahirlah Oke, warisan budaya tak benda warisan budaya tahun 2003. 2003. Dan itu tahun-tahun pertama itu mereka semua yang merebut negara-negara yang sudah punya Ya, ya, ya. situs-situs dunia itu. Jadi ibaratnya nih, Mak, tukang sanduk langsung makan dulu gitu ya, Mak. Kalau di Langsung makan kalau di dulu. kita kan di Minang kan Iya, harusnya tukang sanduk kita belakangan. terlambat itu Bung Adit. Terlambat sekali kita. Di Iya, iya, iya. Borobudur itu ada sekitar ya puluhan warisan budaya tak benda di Borobudur itu yang bisa Iya, kita iya, iya, benar. angkat menjadi warisan budaya dunia. Mm-mm. Di sana ada sekian banyak cerita rakyat. Benar, benar, benar. Sementara cerita rakyat di negara-negara Eropa itu cerita yang tidak berketentuan saja, mereka dapat biaya untuk kemajuan Iya, iya, kebudayaan. iya, 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 iya. Jadi emang galir mereka. Memang ya mereka yang punya gagasan duluan mereka ambil dulu kesempatan. Oke. Kita baru 10 tahun baru sempat mengajukan baru lolos diakui. Jadi ya seperti yang kita tadi, berarti sesungguhnya BBTB ini ya kalau kita pandang sebagai sebuah katakanlah pemantik ekonomi gitu ya, itu bisa jadi apa serius juga sebenarnya, lahan serius juga untuk kita garap bersama gitu ya, Mak ya. Iya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sangat jelas itu, Bung Adit. Mm-mm. Ketika sebuah warisan budaya tak benda, misal yang paling sederhana ya, arak bako kan sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Iya, iya, iya. Ketika bako mengiringi pengantin. Mhm. Nah, arak bako itu warisan budaya tak benda, itu akibat di belakangnya, dampak di belakangnya luar biasa. Nagari-nagari yang sudah mengakui arak baku sebagai adat mereka itu akan persiapkan perlengkapannya, pakaiannya, maka berkembanglah ekonomi untuk pakaian adat, Iya, iya, iya. perlengkapan adat. Jadi tanpa dipaksa, ekonomi untuk kegiatan adat itu akan tumbuh. Kenapa? Karena masyarakat merasa tertantang. Wah, kalah pula kita arak bako dari kampung sebelah, misalnya begitu. Makin besar ininya, mereka makin meriah dan makin dihormati. Nah, sosial ekonominya berkembang di sana. Oke, baik, Baik baik. perlengkapan, kegiatan-kegiatan tenunnya berkembang. Begitu, Bung Ade. Baik. Oke, Mak. Dan kita tadi sudah bedakan antara struktur budaya, situs budaya sebagai warisan budaya yang berbenda tentunya dengan warisan budaya tak benda. Nah, sekarang saya ingin tahu kelanjutannya, Mak. Dari katakanlah program ya, atau bukan proyek, tapi program eh, inventarisasi dan sampai ditetapkan itu dari UPTB ini, Mak. Itu sesungguhnya kategori-kategori apa saja yang dinilai, Mak, untuk bisa ditetapkan bahwa sesuatu itu, suatu tradisi itu menjadi WBTB gitu, Mak Tangguh. Kategori apanya, Pak? Oh iya, sebenarnya kita merujuk kepada ketentuan UNESCO saja, bahwa ada masyarakat yang memiliki budaya, jelas masyarakatnya atau komunitas lah minimal, jelas komunitas yang memiliki budaya itu dan sudah diwarisi minimal 3 generasi. 3 generasi. Itu satu. Kemudian masih ada apa namanya ya,
sumber daya manusianya. Kalau bisa masih ada komunitasnya. Kalau sumber daya manusia mungkin hanya satu orang gurunya gitu ya. Guru tari masih ada satu misalnya. Nah dia bisa diajukan. Dan guru tari, misal kita ambil satu saja contoh tari gitu ya. Tari apa yang sedang diajukan oleh sebuah provinsi misalnya. Tari Rati Tungga, ini tari yang berkaitan dengan orang tasawuf. Nah, harus ada satu minimal gurunya yang memang bisa melakukan itu, diajukan. Siapa yang mengajukan? Bisa individu, bisa organisasi masyarakat, dan tentu saja bisa pemerintahan setempat, dinas kebudayaannya. Nah, sebenarnya ada perintah undang-undang agar tiap kabupaten itu punya peta tentang warisan budaya ini untuk dimajukan atau diajukan sebagai warisan budaya nasional. Tapi tampaknya gerakannya sangat lambat. Kita lihat beberapa tahun cuma 1-2 yang mengajukan itu. Kita tidak tahu juga. Ini kan harus tumbuh dari bawah dulu, Bung Adit. Sebuah warisan budaya seperti kuliner misalnya, kita akan ajukan untuk jadi warisan budaya nasional. Itu harus kita biayai dulu. Kita biayai apa? Penelitiannya, dokumentasinya, siapa pemakainya, siapa guru yang masih hidup. Kalau ada komunitasnya, buat laporannya, buat dokumentasinya, diajukan ke dinas kebudayaan tingkat kabupaten, diajukan ke tingkat provinsi, provinsi mengajukannya ke tingkat nasional. Wah, ini sudah lengkap datanya ini. Ini sangat layak jadi WBTB untuk Sumatera Barat misalnya. Bahkan ini bisa kita angkat untuk nasional ini. Karena datanya lengkap, komunitasnya jelas, tariannya jelas. Sampai akhirnya negara mengakui dan mencatat dulu yang pertama, dan mengakuinya, kemudian ada kebijakan untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu sesuai Jadi dengan diajukan proposal dulu, diakui baru kita akan dibantu. Begitu, Bung Adit. Dan selama proses sampai diakui itu ya kalau menyuruh pembiayaan ya masyarakat secara swadaya dulu berarti Mak ya. Iya, walaupun undang-undang memerintahkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pengajuan Kebudayaan kan masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten bahkan harus punya peta ajuan tentang visi kebudayaan. Di dalamnya adalah antara lain objek pengajuan kebudayaan, warisan budaya tak benda. Begitu. Artinya kalau itu jalan sesungguhnya dari proses inventarisasi pun bisa diupayakan dana pendampingannya berarti Pak? Harusnya iya. Harus. Misalnya pemerintahan kabupaten mereka tidak punya tenaga untuk dokumentasi, inventarisasi. Serahkan saja ke perguruan tinggi atau ke lembaga-lembaga masyarakat. Tolong kumpulkan apa tradisi lisan kita yang masih bertahan di sini ya. Apa kaba yang bisa kita angkat? Oh ya, Kaba misalnya Bung Adit, Kaba Cindomato sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional. Tapi baru satu itu. Kita punya ratusan Kaba. Nah, apakah jangan-jangan karena dia masih berupa Kaba, Mak, sehingga yang lain-lain itu pun dikategorikan masuk semua Kaba aja gitu loh, Mak. Judul aja yang bedakan gitu, Mak. Kalau dicatat secara nasional itu jelas objeknya Kaba Cindomato. Isinya jelas, tutulannya jelas. Minimal ada satu orang yang mengajarkan itu atau satu orang yang pernah mendendangkan itu. Saya kemarin menelusuri Kaba, Bung Adit. Ada Kaba yang merinding saya membacanya karena belum pernah saya membaca sebelumnya. Kaba Karatau Madang di Hulu. Ternyata itu Kaba dari abad ke-12 tentang seorang tokoh Datuk Bandaro Putih. Mudah-mudahan kita bisa membahas kaba-kaba yang pantas diajukan secara nasional. Isinya sebagian besar tentang aturan adat Minangkabau. Kaba Karatau Madang di Hulu. Dan itu ternyata sudah didokumentasikan oleh Dinas Kebudayaan tahun 1980. Tapi belum diajukan. Sayang kita tidak sempat mengangkatnya, menggalinya menjadi WBTB. Kaba yang diakui sebagai WBTB nasional.
Kalau tidak itu bisa jadi bahan pendidikan dasar, pendidikan menengah di Indonesia. Karena isinya banyak sekali tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Begitu. Kaba, Karato, Madang di Hulu. Jadi Ini contoh saja Kaba yang belum sempat dinasionalkan melalui BTB. Begitu Bang Ade. iya, jadi kalau bilang tadi bahwa kategorinya BPTB itu pertama jelas pemilik budayanya, terus sudah turun 3 generasi, terus masih ada SDM yang mewarisinya dan menguasainya. Berarti kalau itu Mak, rumah gadang kita khawatir juga nih Mak. Enggak bakal Iya, itu yang sering karena saya bicarakan ini di dengan tingkat saya oke, punya di tingkat pemilik mungkin jelas. teman-teman Ya, orang teknik sipil Bang Adit. ya. Soalnya di tingkat Ini arsitektur rumah gadang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Tapi warisan budaya ini hanya dalam catatan. ya, iya. Saya ingin tanya kepada para tenaga sipil Minangkabau, Sumatera Barat. Siapa yang menguasai teknologi atau Pembuatan. ilmu pengetahuan arsitektur rumah gadang? Siapa yang bisa bikin rumah gadang tanpa paku sekarang? Iya, 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 iya. Rumah gadang itu tidak pakai paku, semua pakai pasak. Iya, benar, benar, benar. Nah, itu dia. Itu makanya pikir ini sepertinya memang susah juga perjuangan untuk menjadikan WPTB-nya rumah gadang nih, Matangku ya. Karena memang SDM. Dia sudah diakui, ini yang masalah Bung Adit. Dia sudah dicatat sebagai WPTB nasional. Oh, nasional ya, 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 ya. Cuman untuk kewarisan dunia ini seperti susah ya, Mak ya. Susah sekali. Susah sekali. Harusnya Bung Adit, kita ambil yang dilakukan Filipina. Ketika sebuah WPTB-nya diakui secara nasional, itu ada dana untuk pewarisan. Oh, siap. Jadi dana untuk pendidikan teknologi arsitektur rumah gadang itu harusnya ada. Iya, iya, iya. Atau minimal ada mata kuliah arsitektur Iya, rumah iya, gadang iya, di iya, jurusan iya, iya. arsitektur atau sipil di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan terdengar oleh para pengambil kebijakan. Amin, amin, amin. Ini warisan budaya yang Iya, sudah iya. dicatat secara nasional sebagai warisan budaya tak benda. Tapi pewarisannya, pengembangannya tidak jelas. Mohon maaf, siapa sekarang yang mewarisi tentang teknologi arsitektur rumah gadang? Rasanya belum satu insinyur pun yang perkenalkan diri. Iya, iya. Kita tunggu, Mak. Mudah-mudahan ada yang tersimpan. Iya, mudah-mudahan ini terdengar karena perintah Undang-Undang Nomor 5 2017 itu sampai kepada pembinaan, Bung Adit. Iya, betul. Pembinaan untuk objek kemajuan kebudayaan itu, yang pertama sumber daya manusianya harus diberdayakan. Siapa sumber daya manusianya? Tentu arsitek. Iya, iya, iya. Kalau teknologi arsitektur rumah gadang, Tukang-tukang. lembaga yang harus diberdayakan siapa? Yang akan membangun rumah gadang itu lembaganya adalah limbagu adat, Iya, iya. kaum, suku, penghulu. Mana yang masih berpikir untuk melanjutkan membangun rumah gadang? Iya, iya, iya. Bukan rumah gadang beton. Iya, kalau mau gampang mah gampang ya, Mak ya. Tinggal mencor-coran gitu. Iya, dan datang kampung rara semuanya. Iya, 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 iya. Oke, oke, Matangku. Ini sepertinya memang ini hari pertama kita bicara tentang WPTB dan memang kita khususkan untuk kalau bahasa lamanya preambul ya, Mak ya. Jadi pendahuluan. Preambul, kita Iya. buka dulu Kita lahan buka. yang akan kita gali ini Ya, luas-luas. benar sekali, Mak. Dan insya Allah mulai depan kita akan maraton ini. Satu persatu kan kita coba gali lebih dalam tentang WBTB, warisan budaya. Insya Allah, mudah-mudahan ada sanak kita yang ikut mengajukan pendapat, mengajukan gagasan akan Ya. kita apakan. Warisan ini sudah dicatat ini. Iya. Dananya ada di tingkat nasional, dananya ada tingkat dunia. Iya, 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 iya. Baik. Tinggal apa dari kita gitu ya, Mak ya. Tinggal itikat dan kreativitas dari kita masing-masing lah. Pemilik budaya itu sendiri. Kemauan tentu saja. Kemauan ya. Oke, baik Matangku, menarik sekali. Dan saya udah gak sabar nih untuk memulai menggali masing-masingnya nanti per itemnya. Kita harus bersabar minggu depan ya, Mak ya. Karena waktu kita sudah sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Matangku. Baik, Matangku, terima kasih banyak untuk pagi ini, Mak, dan juga untuk penjelasan pencerahannya. Mudah-mudahan ini menyentuh dan pembicaraan kita sepertinya ibarat angin limbu tadi, Mak. Semuanya kena ya.
Ya, ini lahan baru terbuka ini. Ternyata di bawah ada batu bara, ada emas, ada intan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih Mak ya, dan mudah-mudahan juga tersentuh pada semua stakeholder dari kebudayaan Minangkabau ini, sehingga pada akhirnya bermunculan lah kebudayaan Minangkabau menjadi, kalau bisa sampai warisan dunia, kenapa tidak, kan gitu ya Mak Tengku ya. Iya, Oke. dan dampaknya bukan hanya untuk seni budaya saja, tapi untuk kehidupan. Kehidupan ya, oke. Baik Mak, terima kasih Mak, selalu sehat Mak ya, dan Amin, amin. insya Allah tetap bisa bersama kami di Promoter Padang. Baik, dan selamat datang sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mama kita Dr. Saiful Yazantong Kemangkudun dalam topik menggali kearifan warisan budaya tak benda di Sumatera Barat. Kita akan mulai maraton besok insya Allah pada minggu depan, item per item akan kita coba gali lebih dalam tentang warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Sumatera Barat ini. Terima kasih atas atensi Anda dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tangku pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.